Dek. Shalom, selamat malam semuanya. Pak Yonatan, Bu Mahda, Halo, Bu. Bu Rosalin, Terus. sehat semua ya. Ibu Rosalin, Pak Brurinya mana? Suaranya enggak kedengaran. Mic-nya belum dibuka, Bu Rosalin. Nah, Bentar dia lagi nganu tamu. Dia bentar lagi gitu. masuk. Nih loh, Pak Yonatan dan Bu Mahda nih. Kenapa? Kita soulmate ya. Iya. Franco dan Yang paling sehat rajin. ya. Ya, nah nih Pak John sudah masuk, silakan. Nggak mau balik. Suaranya Pak John kok enggak kedengaran ya? Mic-nya belum dibuka kali Pak John. Iya. Iya, Pak John suaranya enggak kedengaran ya? Bu Rosalin, Pak Yonatan gimana? Dengar? Enggak ada. Enggak kedengaran. Tidak ada suaranya Pak John. Sebentar, tunggu aja sebentar. Ya aku kadang-kadang juga gitu. Nah ini. Apa mic-nya atau? Masih lagi di setel. Oh gitu. Untuk Ya lagu kadang-kadang sinyal enggak bagus ya dari. Iya. Kadang-kadang sinyal hilang. Belum kedengaran Pak John. Bukan Pak John sudah gini-gini tapi suaranya belum kedengaran. Aduh, kembaran lagi Yonatan. Acunya. Nah itu couple Tarim Franco dan hebat. couple. Bisa dengar suara saya? Nah, ya sekarang dengar. Oke, baik. Berarti alatnya ini yang bermasalah. Oke, kembali kepada kita. Ya, kita ucapkan selamat datang dulu buat Miracle, sahabat kita. Praise the Lord. Tuhan berkati, Miracle. Ya. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam buat kita semua. Apa kabar kita semua malam hari ini? Pastinya luar biasa ya. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini di hari Jumat tanggal 7 Juli ya Bapak Ibu. Wow, 7 hari pemeliharaan Tuhan kita. Sempurna di bulan yang baru ya. Tanggal 7 Juli 2023. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kita masih boleh ada lagi di dalam hadirat-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semua tepuk tangan buat umat kesayangan Tuhan. Atau orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang akan menerima sesuatu yang dahsyat dan ajaib pada malam hari ini ya. Dan kita sambut host kita malam hari ini. Yang juga dahsyat dan ajaib Tuhan mau pakai. Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya Bu Rosalin. Selamat malam. Bu Rosalin mimpin ibadah. Bapak Ibu jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu yang berbeban berat dan ada pergumulan,
untuk memberikan catatan atau menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor masing-masing agar nanti setelah ibadah akan didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa yang ada. Terima kasih dan kembali ke host kita malam hari ini, Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Silakan Bu Iya. Rosalin. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ada sukacita, pasti ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ibu Adece, koordinator yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom. Jumat 7 Juli 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA Praise and Worship. Ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dan keempat, doa profetik oleh Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman. Dan kelima, pengumuman oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Dan keenam, doa berkat Pastor John Sarbunan MA. Dan ketujuh, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Shalom saudara terkasih, selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC di rumah masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami masih boleh bernafas, diberi kesempatan di hari yang indah ini, dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya berkat kemurahan-Mu, kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat anugerah-Mu kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan. Engkau beri dia kekuatan, berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami, Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa kita bersama ya. Biar Tuhan Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita semua. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Hadapan Tuhan berkata bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pelayan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, kemana saudara? tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ampun Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik Tuhan, mari kita serukan sama-sama di hadapan Tuhan. Baik Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, mana sekarang tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. mengangkat suara terus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan doa untuk firman Tuhan sebelum firman akan disampaikan. Oke, selamat datang Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Dan selamat datang juga pemilik Galaxy Tab A8 ya. Tuhan memberkati sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan doa sebelum kita mendengar firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Iya, salam, selamat malam semuanya. Sebelum firman Tuhan dibentangkan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang sangat baik Tuhan. Allah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Berikan kami pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi. Ya, Yesus. Mengerti kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu Pak John Sarbunan Tuhan. Berkati pelayanan beliau Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tidak sia-sia Tuhan. Firman-Mu itu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dan berikan firman kepada kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti akan maksud Engkau Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami akan taati, kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman sudah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi bersama dengan Ibu Magdalena ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat sama-sama firman Tuhan yang luar biasa dalam sorotan tema kita malam hari ini, yaitu rahasia mengenal. Mengenal apa saudara-saudaraku? Mengenal jati diri orang percaya. Jadi kalau sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita mengenal jati diri orang percaya itu seperti apa, dan itu memang ada rahasianya ya.
Rahasianya itu kenapa ada rahasia? Karena memang tidak semua orang akan mengerti, semua orang tahu, tidak semua orang bisa mengenal. Nah, itulah sebabnya malam ini kita akan bongkar tentang rahasia mengenal jati diri orang percaya seperti apa. Dan sebelum kita akan melihat lebih jauh akan firman ini sebagai pengantar pendahuluan kita akan baca dulu Yesaya 43 ayat yang keempat. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, koordinator malam ini, Ibu Dr. Randa Evangelis, ADC dari Sidoarjo. Oke. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Amin. Perhatikan baik ayat ini berkata, oleh karena engkau ini orang percaya kepada Tuhan Yesus ya, umat Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia. Mungkin di mata manusia engkau tidak berharga, engkau tidak mulia. Tapi di mata Tuhan engkau itu berharga dan engkau itu mulia. Dan Tuhan katakan, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau malam hari ini engkau merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi engkau, suamimu tidak mengasihi engkau, istrimu tidak mengasihi engkau, anakmu tidak mengasihi engkau, orang tuamu tidak mengasihi engkau, saudara sekandung, sepupu tidak mengasihi engkau, sahabat dekat, sahabat jauh tidak mengasihi engkau, satu pribadi yang mengasihi engkau, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Maka kita patut berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Sehingga Tuhan memberikan manusia sebagai ganti kita dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa kita. Haleluya. Bukankah malam hari ini kita sudah bisa mengenal bahwa siapakah jati diri orang percaya itu, saku. Betapapun berat persoalan, pergumulan, masalah, penderitaan, kesesakan, bahkan juga sakit penyakit yang sedang engkau alami, yang sedang menimpamu, tapi ingatlah Tuhan selalu berkata engkau itu berharga di mata Tuhan dan engkau itu mulia, saudaraku. Apa buktinya? Tuhan berkata kita berharga dan kita mulia. Yesus datang ke dalam dunia, dia rela mati untuk menebus dosamu dan dosaku, saudaraku ya. Meskipun di mata manusia engkau dan saya seolah-olah tidak berharga, engkau dan saya seolah-olah tidak mulia, tapi Yesus bilang engkau berharga dan mulia. Itulah sebabnya Yesus mau mati di kayu salib menggantikan engkau dan saya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang percaya umat Tuhan, dia dapat dikenal sebagai orang bahagia. Itu kenapa? Adalah karena dari seberapa besar dia bisa mengenal jati dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengenal jati dirinya sendiri, itulah sesungguhnya orang yang berbahagia, saudaraku. Gak peduli saudara-saudaraku, seberapa hebatnya orang itu, seberapa terkenal orang itu, seberapa begitu populernya orang itu, tapi kalau dia tidak mengenal jati dirinya sendiri, maka dia bukan orang yang berbahagia. Oh, saudara-saudara kasih Tuhan, semua kita yang malam hari ini, kendati pun kita menyadari dalam persoalan, pergumulan, masalah yang terjadi, Tuhan ingin engkau dan saya mengenal jati dirimu, bahwa engkau dan saya itu mulia dan berharga di mata Tuhan, ya. Kalau engkau dan saya bisa mengenal jati dirimu yang demikian, maka sesungguhnya kita ini menjadi orang yang berbahagia. Katakan amin. Dan mari kita lihat saudara apa kata Alkitab, saudaraku, dapat kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita lihat di sini dari ayat-ayat ini kita dapati 3 rahasia, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang dapat mengenal. Dapat mengenal apa, saudaraku? Dia dapat mengenal rahasia jati dirinya sebagai orang percaya. Itu kenapa? Mari kita lihat adalah, saudaraku, dia yang memiliki 3P. Apa itu 3P? P yang pertama bernama percaya semua firman perkataan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Jadi apapun firman yang engkau dengar, Tuhan ingin engkau percaya dengan segenap hatimu bahwa firman itu ya dan amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ini orang yang mengenal jati dirinya di saat dia mengerti
mengerti. Dia punya P yang pertama, yaitu dia percaya semua firman, baik dari depan sampai belakang, dari kitab pertama Kejadian sampai kitab yang terakhir, kitab Wahyu, itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Amin. Firman ini Yesus sampaikan, dia katakan kepada orang-orang Yahudi. Dia berkali-kali berkata, namun mereka tidak percaya. Oleh karena mereka tidak percaya, mereka meragukan dia, mereka menolak dia. Saudaraku, mereka hanya melihat dia dari segi fisiknya. Dia pernah lahir di kandang Bethlehem, dan dia juga dibesarkan dari orang tua yang pekerjaannya sebagai tukang kayu, yaitu Yusuf dan Maria. Namun mereka lupa bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saudaraku, dia selalu berkata-kata, ya, tadi kita sudah bahas di ibadah tadi pagi, bahwa mereka bertanya, apakah engkau itu Mesias, apakah kami harus menanti yang lain, saudaraku. Dan Yesus sudah mengatakan kepada mereka, dan ini jawaban Yesus, ya saudara-saudaraku, di dalam ayat ini Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Apa yang dia katakan itu benar, saudaraku, bahwa dia dan Bapa itu adalah satu, bahwa dia itu datang dari Bapa, dia diutus Bapa ke dalam dunia ini, dan apa yang dia dengar dari Bapa itu yang dia katakan. Dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudaraku. Dia adalah Tuhan, saudaraku. Namun orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya. Maka inilah jawaban Yesus kepada mereka. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi saudara, ini bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka memang tidak percaya. Mereka tidak mengenal siapa Yesus, bahkan mereka tidak mengenal jati diri mereka. Saudara, kita semua hari ini kita belajar sebuah rahasia mengenal jati diri orang percaya. Dari mana kita tahu jati diri orang percaya? Yang pertama, dia punya P yang pertama, yang bernama percaya semua. Percaya semua apa? Semua firman perkataan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Baru di sini kita bisa dapati, oh ini ternyata ini adalah suara kasih Tuhan, ya. Ini adalah jati diri dari orang percaya itu. Mari kita lihat, saudaraku, jati diri yang kedua, rahasianya siapa dia? Dia adalah orang yang memiliki P yang kedua. Apa itu P yang kedua? P yang kedua itu bernama dia pegang teguh akan firman perkataan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia itu adalah dombanya. Dia dombanya Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Sementara yang lain yang tidak percaya, mereka bukan dombanya Tuhan. Ya, mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 26. Yohanes 10 ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Amin. Orang-orang yang tidak mengerti identitas dirinya, jati dirinya adalah domba Tuhan, mereka pasti tidak percaya. Namun kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa kita ini adalah dombanya Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, saudaraku, ya. Gembala di bumi itu sebagai sarana kepanjangan tangan Tuhan, wakil Allah di bumi, untuk menuntun, membimbing, mengarahkan saudara, ya, dengan firman-firman yang setiap hari saudara dengar seperti ini. Jadi inilah saudaraku. Yang kedua, kita belajar sebuah rahasia bagaimana mengenal jati diri orang percaya. Maka kita sudah tahu, saudaraku, jati diri orang percaya dia punya P yang kedua. P yang kedua itu apa? Dia pegang teguh akan firman perkataan Tuhan Yesus, ya. Karena dia menyadari dia adalah dombanya, sementara yang lain itu tidak menyadari dia adalah dombanya Tuhan. Karena itu mereka tidak percaya. Jadi saudara kasih Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, firman yang engkau dengar, firman yang engkau baca, firman yang engkau renungkan setiap saat, setiap
setiap hari. Pegang teguh artinya supaya firman itu jangan engkau lepas begitu aja. Jangan biarkan firman itu berlalu, saudaraku. Langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya, perkataan Tuhan tidak akan pernah lenyap, saudaraku ya. Perkataan orang-orang hebat, orang-orang berkuasa, orang-orang berpengaruh dapat lenyap begitu saja dengan berjalannya waktu, itu hilang bagaikan ditelan bumi. Tapi perkataan Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu itu benar. Dia berkata bahwa engkau berharga, engkau mulia di matanya, dan itu benar. Karena itu malam hari ini jangan ada seorang pun yang merasa rendah diri, merasa dirinya minder, merasa dirinya tidak berguna. Engkau tetap berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan karena itu engkau pegang janji Tuhan. Waktu engkau sakit, engkau tidak perlu kecil hati, tidak perlu susah, tidak perlu sedih. Ingat perkataan Tuhan yang berkata oleh bilur Yesus, segala penyakit disembuhkan. Tuhan berkata kepada Marta pada saat Marta menghadapi saudaranya Lazarus yang sudah mati. Pada waktu Yesus datang di hari yang kedua, Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jadi Marta mengharapkan waktu Yesus datang dalam keadaan sakit saudaranya Lazarus, Tuhan bisa sembuhkan dia. Namun Yesus menunggu 2 hari sampai Lazarus sudah mati, sehingga mereka kuburkan dia, baru Yesus datang. Memang ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Secara manusia berpikir bahwa Yesus terlambat datang, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun secara akal manusia memang terlambat, tapi bagi Tuhan punya cara untuk menolong orang percaya. Katakan amin. Dan Tuhan berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, oh ini sudah tidak mungkin. Lazarus yang sudah mati, saudaranya sudah berbau busuk dan tidak mungkin bisa hidup lagi. Namun Yesus berkata, Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau melihat keadaanmu, engkau melihat kondisimu, kesehatanmu, engkau melihat keluargamu, engkau melihat pekerjaan, karir, bisnismu, engkau melihat kesehatanmu dalam keadaan buruk, dalam keadaan tidak baik. Tapi Tuhan ingin malam hari ini, Tuhan ingin engkau percaya, karena engkau pegang teguh akan firman Tuhan, perkataan Yesus itu. Baru disitulah engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Waktu engkau buka mata, engkau melihat ada masalah, engkau lihat ada pergumulan, engkau lihat ada penderitaan, kesesakan, sakit, penyakit. Namun pada waktu engkau datang pada Tuhan, engkau pejamkan mata, engkau sedang melihat Tuhan lebih besar segala persoalanmu. Dan ini adalah ciri dari orang-orang yang mengerti identitas jati dirinya, yaitu mereka selalu pegang teguh akan firman perkataan Tuhan Yesus, karena dia menyadari dia adalah dombanya. Nah, domba itu selalu dia ngikuti kemanapun gembala pergi, kemanapun gembala tuntun dia, dia manut, dia nurut, saudaraku. Dia tidak ngeyel, dia tidak berontak, saudaraku. Apa yang terjadi kalau domba tidak mengikuti gembala? Domba itu akan tersesat, domba itu akan mengalami suatu keadaan-keadaan yang buruk, ancaman-ancaman akan nyawanya akan segera diterkam oleh binatang buas predator itu, dan domba itu akan mati sia-sia dan mengenaskan. Tetapi kalau domba mengikuti gembala, kemanapun gembala menuntun dia, dia aman, saudaraku. Dituntun ke rumput yang hijau, diberi makan sampai kenyang, setelah itu dituntun lagi ke air yang tenang, ke sungai, diberi minum, dipuaskan, baru dituntun kembali lagi ke kandang, dia bisa beristirahat. Oh haleluya, itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi saudaraku, kalau gembala jalan dengan domba, domba itu aman. Domba tidak bisa jalan tanpa gembala. Kalau domba jalan tanpa gembala, dia tidak punya jaminan perlindungan. Dia tidak akan pernah mendapatkan makanan rumput yang hijau, pasti makanan rumput yang kering, menyebabkan pencernaannya terganggu, saudaraku ya. Hari ini ada banyak orang, saudaraku, dia berjalan tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga dia mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Jadi hari ini kalau engkau ingin mengalami keadaan yang baik, Tuhan ingin kau pegang teguh akan janji Tuhan, perkataan firman Tuhan ya. Sebuah pujian berkata, ku yakin akan janjimu Tuhan, kuasamu tak pernah berubah. Amin, saudaraku. Jadi pegang teguh akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Kalau manusia berkata-kata belum tentu, masih tanda tanya, iya apa ya. Tapi kalau Tuhan katakan, engkau tidak perlu ragukan, engkau tidak perlu sangsikan, engkau tidak perlu cemaskan.
bahwa firman itu berkuasa. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab berkata Allah berfirman maka jadilah terang, dan tiba-tiba terang itu muncul, langsung jadi. Tiba-tiba Allah berkata jadilah bulan, bintang, dan muncul, semuanya tercipta. Kun fayakun, langsung semuanya tercipta, saudaraku. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, yang percaya lambaikan tangan, dan mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Jawabannya tidak ada. Adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Jawabannya tidak ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku, tentang rahasia mengenal jati diri orang percaya. Yang ketiga, saudara, siapakah orang yang mengenal jati diri orang percaya? Dia adalah orang yang mempunyai P yang ketiga. P yang ketiga itu apa? Bernama perhatikan saat dia mendengar akan suara Yesus, karena dia itu dombanya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Tuhan menciptakan telinga. Untuk apa? Telinga itu mendengar. Karena apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, engkau bisa dalam keadaan bahagia atau merana, tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Tuhan ingin engkau membuka telingamu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah itu membangkitkan imanmu, yang membangkitkan semangat hidupmu, membangkitkan pengharapan dalam dirimu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya yang mengenal jati dirinya, maka dia akan memperhatikan betul-betul akan setiap firman Tuhan. Saat Tuhan berbicara, dia mendengar suara Tuhan itu, ya. Karena dia menyadari dia itu adalah dombanya Tuhan. Katakan amin. Coba lambaikan tangan, bilang di hadapan Tuhan, katakan aku adalah dombanya Tuhan. Amin. Berarti Tuhan kita adalah gembala kita semua. Haleluya. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya dari orang yang mengenal rahasia jati diri orang percaya. Yang pertama, saudaraku, hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengetahui pekerjaan Yesus yang memberi kesaksian bahwa ini Yesus adalah benar, saudara. Mari kita lihat, ya, Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yohanes 10 ayat yang ke-25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Dia sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, hiburkan yang susah, memberi makan yang lapar, membangkitkan orang mati, dan dia menghentikan angin badai. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudaraku. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini tugasnya apa? Dia memberi kesaksian tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa melakukan apapun yang dia mau. Yang percaya katakan amin. Kalau dia mau engkau diberkati, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkatmu. Kalau Tuhan hari ini mau engkau disembuhkan Tuhan, penyakitmu pasti sembuh. Katakan amin. Meskipun dokter berkata tidak mungkin, meskipun dokter berkata sudah terlambat, meskipun dokter berkata sudah tidak ada lagi jaminan, tapi bersama dengan Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya lambaikan tangan. Nah, karena itu mari kita percaya, saudaraku ya. Orang percaya yang taat pada firman, dia mengetahui bagaimana bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan ini memberi kesaksian bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan yang membuat keajaiban. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku ya. Hasil yang kedua, rahasia bagi orang yang mengenal jati diri orang percaya. Kita lihat yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku ya, dia termasuk domba Yesus yang selalu dituntun, namun yang lain ini dia tidak termasuk dombanya Yesus. Karena apa? Karena tidak percaya. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 26. Yohanes 10 ayat yang ke-26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Amin. Haleluya. Amin. Bedanya di mana antara domba-domba Yesus dan bukan domba-domba Yesus? Yang domba-domba Yesus ini percaya, sementara yang bukan domba-domba Yesus ini, mereka orang-orang yang tidak percaya. Malam hari ini berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita adalah domba-dombanya, dan Tuhan akan menuntun kita semua. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa percaya di tahun ini, tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun mujizat, tahun kesembuhan, tahun kita mengalami keajaiban Tuhan, yang percaya lambaikan tangan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Karena apa yang kau imani itu pasti terjadi, saudaraku ya. Iman itulah yang membuat saudara saya kuat dan berkemenangan. Engkau bisa melewati semua persoalan, kesukaran, kesulitanmu hanya dengan iman. Alkitab berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan iman, mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia apa? Dunia kesukaran, dunia kemustahilan, dunia sakit penyakit, dunia kegagalan, dunia kebangkrutan, dunia trauma-trauma masa lalu, semua hanya engkau bisa kalahkan ketika engkau punya iman kepada Tuhan. Amin. Dan sepanjang tahun ini kita sedang bicara tentang everlasting faith, tentang tahun iman, saudaraku ya, iman yang kekal. Dan saya percaya Alkitab berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu tidak datang serta-merta kepada saudara saya. Itu butuh proses, itu butuh cara, itu butuh saudara-saudaraku berjalannya waktu. Dengan engkau sering mendengar firman Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata Roma 10 ayat 17, iman dan saudara saya timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudaraku ya. Buka telingamu setiap hari dengar firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, sudah bisa dipastikan dia cakap menanggung segala perkara. Dia akan melewati semua persoalan dengan baik, dan pada akhirnya di sana dia akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudaraku, dia akan bisa mampu menghadapi situasi yang sulit. Dia tahu bersama dengan Tuhan, dia akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dia akan bisa tampil sebagai seorang yang gagah perkasa. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku ya. Rahasia dari orang yang mengenal jati diri orang percaya, saudaraku, hasilnya adalah yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia dan Tuhan Yesus saling mengenal. Yesus bukan cuma mengenal dia sebagai dombanya, tapi dia mengenal Yesus sebagai gembalanya. Jadi saling mengenal, saudaraku, itu indah sekali. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa saudara saya mau mengikut Yesus? Orang tidak ikut Yesus, saudara saya tetap ikut Yesus. Orang tidak setia pada Yesus, saudara saya tetap setia pada Yesus. Bedanya di mana? Karena setiap hari kita belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya, dan Tuhan pun mengenal kita. Kita yang susah, kita yang sedih, kita yang lemah, kita yang dalam persoalan, Tuhan kenal semua kita pada malam hari ini. Dan bukan dia cuma bukan mau mengenal
mengenal kita, tapi dia tahu bahwa engkau dan saya membutuhkan pertolongannya. Dan karena itu kita mau datang pada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Siapa percaya kalau kita berjumpa dengan Yesus ada jawaban. Siapa percaya kalau kita ketemu dengan Yesus ada kemenangan. Siapa percaya kalau kita bertemu dengan Yesus ada mujizat. Siapa percaya kita ketemu dengan Yesus ada pertolongan, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua yang sudah hadir di malam ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar ya di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Pak John. Bapak, terima kasih Bapak, pada saat ini Bapak telah menerima kami sebagai domba-domba-Mu ya. Amin. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Dengan pernyataan Bapa, dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Urapi Presiden Sarbunan lebih hebat lagi ya Tuhan Yesus. Untuk mengarahkan firman-firman-Mu kepada kami ya Bapa. Kami ini haus Tuhan Yesus dengan firman-Mu ya Bapa. Kami haus dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus Bapa telah teguhkan kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan. Bapa di surga terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil kami daripada-Mu ya Tuhan. Bapak surgawi terima kasih Tuhan Yesus. Bapak berkati Pak John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan. Bapak teguhkan hatinya dia Tuhan. Supaya dia selalu menyertai-Mu. Selalu memberikan firman-Mu kepada kami. Bapak surgawi terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Biar firman-Mu mau menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Berkati semua di sini Tuhan. Kami semua di sini ya Bapa. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Tapi tetap ada dalam hati batin kami Tuhan. Bapak surgawi terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini. Bang, bentar aku telepon ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Yonatan yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Frans Angki yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, salam semuanya, selamat malam. Sekarang kita masuk dalam menaikkan doa profetik. Belum keluar. Bentar. Ya ada juga. Ya ada enggak? Ini. Ya. Ya. Sekarang kita masuk dalam doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan tanda dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar
I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja LCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih John. Pak John. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Silakan Ibu Magdalena. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Sama-sama. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini.
Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 10 Juli 2023, anak Candy, putrinya Bapak Romli, Halomuan Lubis, Surabaya. 10 Juli 2023, Ibu Ingrid Gracia Salim, istrinya Bapak Johannes, Surabaya. 18 Juli 2023, Ibu Lydia Eka, Sidoarjo. 21 Juli 2023, Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Ibu Indriani, Sidoarjo. 24 Juli 2023, Gerejanya ulang tahun. Gereja LCRCC ulang tahun. dari ulang tahun. 29 Juli 2023, Bapak Bruri Tikoalu dan Ibu Rosalin Suma, Jerman, hari ulang tahun pernikahan ke-57 tahun. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Ponidi. Iya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Magdalena yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan sekarang kami akan kembalikan kepada Ibu Koordinator Ibu ADC yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa dahsyat ya di pagi Tuhan malam hari ini. Pertama kita patut mengucap syukur, ingat Bapak Ibu, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena ibadah malam hari ini akan berakhir ya Bapak Ibu, semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata, dan kita sudah mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah di hari besok lewat firman yang telah disampaikan oleh gembala kita ya, Pastor John Sarbunan MA. Untuk itu terima kasih juga Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Kita adalah domba-domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita yang agung ya. Dan terima kasih kepada Bu Rosalin, Bapak Bruri, dan juga Ibu Magdalena yang sudah melayani kita semua malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan semua kita yang hadir malam hari ini dari rumah masing-masing, pastikan Tuhan Yesus sudah menjamah dan memberikan kekuatan dengan berkat-berkat-Nya yang dahsyat dan luar biasa untuk kita tetap kuat maju bersama dengan Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman.
Silakan Bu Rosalin. Terima kasih kepada Ibu ADC yang telah menyampaikan beberapa hal. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Pak John, sebelum doa Bu Nini, saya Bu Indrian, ya gimana? saksian ya. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa buat anak saya Ricky yang istrinya tadi melahirkan pagi tadi jam 8 dengan selamat. Amin. Dan ibunya sehat ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak John dan semua yang ada di grup. Ya, Ibu Indriani, memang itu sudah saya masukkan grup tadi ya, barusan Pak John. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami silakan Pak John. Buat Oma Indriani, ketambahan cucu satu lagi ya. Sudah Ya, Bu. berapa cucunya nih? Bu Indriani cucunya udah berapa? 4 Pak John. Udah 4 ya? Oke, puji Tuhan. Ya, makasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong, oh Tuhan Yesus, Ibu Indriani sehingga proses kelahiran menantunya yang melahirkan dengan selamat, istrinya Ricky, terima kasih, menambah kebahagiaan sukacita dalam kehidupan Ricky bersama dengan istrinya, dengan lahirnya seorang bayi yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, dan juga untuk Ibu Indriani sebagai seorang nenek yang beriman pada Tuhan. Kami percaya doa orang beriman, orang percaya bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, karena itu berikan kekuatan bagi Ibu Indriani, bersama juga dengan semua anak mantu cucu, Tuhan perlindungan-Mu atas mereka sempurna dalam nama Yesus. Berikan, oh Tuhan pertolongan, berikan mujizat kesembuhan bagi Riko, sembuhkan Riko, juga sembuhkan juga calon menantunya Christian dalam nama Yesus, sehingga pada saat menikah tahun depan bersama Feli, semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, dan juga tolong ibunya yang berulang tahun juga di bulan ini, memberkati bersama Male, sembuhkan Male di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, malam ini hamba-Mu berdoa bagi semua sahabat-sahabat terkasih yang sudah hadir malam ini, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bu ADC yang telah mengkoordinir ibadah malam ini. Tuhan berkati bersama semua anak mantu cucu, Tuhan berikan damai sejahtera baginya, memberikan pertolongan, penghiburan. Untuk Tuhan Geri, kami percaya Geri di tangan Tuhan, dia akan kembali ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Riko, dia akan kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan putra dari Pak Yonatan dan Ibu Makrelena akan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Malam ini siapa yang sakit, imani. Taruh tangan kirimu di bagian dada, di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Biarkan aliran kuasa Tuhan mengalir, aliran mujizat Tuhan sedang menjamah engkau, aliran kesembuhan sedang mendatangi engkau. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan Ibu Rosalin malam hari ini. Sembuhkan dalam nama Yesus Ibu Sinta malam ini. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus Ibu ADC malam ini. Sembuhkan Pak Frans Angki malam ini. Sembuhkan Pak Bruri malam ini. Sembuhkan Oma Nana malam ini. Sembuhkan Ibu Indriani malam ini. Sembuhkan Ibu Nini malam hari ini. Sembuhkan Pak Jonathan Punidi bersama istrinya Magdalena malam hari ini. Dalam nama Yesus, siapapun yang sakit malam ini, engkau terima mujizat, engkau terima kesembuhan. Sembuhkan juga Galasi Tep A8 malam ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pada malam ini, Ibu Ongkyo Kim, sembuhkan dia. Ibu ya Tuhan Nyo, ya Tuhan dari Nganjuk, sembuhkan dia. Ibu Monica, Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Yesus. Ibu Ratna Marlina di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Marta. Sembuhkan juga Pak Yanto dalam nama Yesus. Sembuhkan sahabat-sahabat terkasih yang kesehatan terganggu. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Sandra. Sembuhkan juga anak Dave Samuel di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga anaknya Pak Lubis ya Tuhan, anak Karen. Sembuhkan juga cucu Ibu Weli Hukubun, anak Arsenio. Sembuhkan juga Ibu Weli Hukubun, engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya malam ini engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan. Tuhan sembuhkan juga Bu Rosalin, bagian kakinya Tuhan menyembuhkan engkau. Jangan takut, jangan susah, jangan cemas.
percaya bersama dengan Tuhan, engkau menang, engkau alami mujizat ajaib dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan engkau sembuhkan sahabat-sahabat terkasih pada malam ini. Berkati ya Tuhan semua yang sudah hadir di malam ini. Berkati Pak Lukas sekeluarga, Tuhan bersama Oma Nana, adik Kesia, Demi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati juga pemilik Galasi Tab A8 di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Nini Herawati dan keluarga besar Koswandi di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Lina juga sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Berkati Pak Frans Angkis keluarga. Berkati Ibu Sintas keluarga. Berkati Ibu Indrianis keluarga. Tuhan memberkati saat ini juga Pak Jonathan Punidi bersama dengan Ibu Magdalena keluarga. Berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Adece keluarga. Berkati Pak Bruri, Bu Rosalini keluarga. Semua yang hadir malam ini sudah terima berkat. Aku berdoa supaya malam ini Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Di dalam nama Yesus, keuanganmu akan meningkat. Ekonomimu meningkat dalam nama Yesus. Bisnis bahkan juga semua pekerjaanmu meningkat di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Pak Darmawan Lim, Tuhan pulihkan keuangan ekonomi semua dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan buat kebahagiaanmu juga meningkat dalam nama Yesus. Tuhan buat pelayananmu juga meningkat dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada malam ini sudah terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, mata dan hati Tuhan akan tertuju atasmu. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menjaga keluar masukmu. Bahkan anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Diberkati studi mereka, diberkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, engkau akan melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucumu. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang kalah, semuanya menang. Tidak ada satupun yang terpuruk, semuanya akan mengalami kelegaan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang lemah, semua mengalami kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang jatuh, semuanya akan berdiri kokoh di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang ditinggalkan Tuhan, semua disertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Aku berdoa supaya malam hari ini engkau pakai sahabat-sahabat terkasih kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu, buka kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, mulutmu, di pikiranmu dan hatimu, bahkan di hidupmu ada kuasa Tuhan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan, apa yang kau deklarasikan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan mendengar doamu malam ini. Tuhan menjawab doamu malam ini yang engkau naikkan siang dan malam untuk semua anak cucu keturunanmu. Dan Tuhan sedang memberkati engkau malam ini. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati ya. Thank you, Pak John. Berkati Pak Frans Angki, Ya. Bu Selvi. Terima kasih Ya. Pak John. Tuhan Tuhan Yesus berkati Bu memberkati. Rosalin, Bu Nuri, Bu Indriani, Semuanya, ya. ini. Bu Sinta. Tuhan berkati Pak Terima Lukas. kasih. Berkati ya. God bless you. Galaksi Tip Dan A8, juga Tuhan berkati Bu Pak DJ, Jonathan Punidi, Bu Magdalena, Bapak Yonatan, berkati semuanya. dan Pada Magdalena. ya. Ibu Indriani, selamat Nah, mempunyai Tuhan berkati Malam Bapak semuanya. Yes, Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, Ya, Berkati kebaktian besok Tangki, pagi, Bapak Ibu ya, ya. Bu Nina, berkati, makasih. Bu Nini, ya, Ya. Galaksi. Semuanya. Terima kasih Tuhan Pak John. berkati. Ya, sama-sama Bu Ya. Nini. Ya. Salam buat kasih. semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Semuanya, Ibu. God bless you all. Ya, God bless you all. Tuhan berkati Pak Bye. Jonathan Punidi. Bye-bye. Ya. Praise the Lord. Amin. Sampai Amin. jumpa lagi. Sampai Amin. jumpa. Cinta. Oke. Ya, Bye. Bye. Selamat beristirahat ya. Selamat siang Pak Ya. Bro Salin. Ya, selamat Kita siang. jumpa lagi nanti Ya. malam. Malam. Ya. Pagi. Selamat God istirahat. bless you all. John. Bye-bye. Bye. Bye. Amin.